bisa ya. Apa? Aku masukin tahu cetak itu. Terus kayak nggak mau coret ini, terus gagal. Good morning, my students. Good morning, miss. I hope all of you feel happy and ready to start the class in this morning. Before we start, it will be better if we are pray together. Satya, can you help me lead the prayer? Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Satya. Now I'm going to take attendance. Who is absent today? Pipin. Ita. Inta. Kemana Pipin dan Ita? I don't know, miss. I think on the way. Okay, on the way. Anybody else? Imo, I think. Oh iya, Imo. Lost. Okay, thank you for the confirmation. Anybody knows what are we going to learn today? Probability. Probability. Peluang. Yes, Peluang. especially. Kejadian Yes, exactly. Today we will learn about probability of multiple events, especially probability of mutually exclusive and probability of mutually inclusive. Oke, jadi bisa dibilang probability of mutually exclusive itu dan juga probability of mutually inclusive adalah peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Oke. Sebelum kita beranjak lebih jauh, during this learning, I hope all of you feel happy. Now, are you ready to start? Yes. Nah, first, do you remember about probability of single events? Ada yang masih ingat mengenai peluang suatu kejadian tunggal? Masih ada yang ingat? Nah, sekarang untuk mengingat kembali, kita coba untuk menentukan nilai peluang dari permasalahan di bawah ini. Coba, mungkin Rosa mau mencoba di depan? Enggak, miss. Kenapa enggak? Ini masih gampang. Nah, coba bersama-sama aja ya. Dita melakukan percobaan melempar sebuah dadu. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu satu. Gimana caranya? Ya, ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian untuk kejadiannya itu apa? Munculnya mata dadu 1 ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan A itu adalah munculnya mata dadu 1. Kemudian untuk menentukan peluang dari kejadian A itu bagaimana? Masih ingat? A NS. Oke, masih ingat ya? Berarti yang kemarin. Nah, NA-nya sendiri ada berapa? 1. NS-nya? 6. Oke. Jadi nilai peluang dari munculnya mata dadu 1 dari percobaan melempar sebuah dadu itu adalah 1/6. Dapat dipahami? Udah ingat kembali tentang peluang suatu kejadian tunggal? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Sekarang karena kita sudah mengingat kembali mengenai peluang kejadian yang tunggal ya, sekarang kita akan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas melalui suatu percobaan.
Jadi nanti kalian akan melakukan percobaannya secara berdua-dua gitu ya. Jadi mungkin boleh menemukan pasangan kalian, cari-cari. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menyimpulkan rumus peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas melalui suatu permasalahan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Sekarang kita akan masuk ke permainan ular tangga. Ada yang pernah main ular tangga? Pernah. Tapi Oke. kalah terus, Bu. Ya, kalah terus. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sudah berdua-dua? Sudah menemukan pasangannya? Oke. Boleh minta tolong salah satu untuk mendownload aplikasi Ular Tangga Raja di Play Store atau download? Iya, di download. Nggak terlalu besar kok filenya. Cukup satu orang aja ya dari setiap kelompok. Ular tangga aja. Ular Tangga Raja. Ular yang ini. Iya, betul. Apa namanya, Bu? Ular Tangga Raja. Oke. Sambil menunggu, mungkin anak-anak bisa membaca petunjuk di KPD yang sudah diberikan ya. Pinjam dompet dong, Michel. Nah, oke, sudah mengunduh? Semuanya sudah selesai mengunduh? Sudah. Oke, sekarang silakan anak-anak kerjakan aktivitas yang di bagian 1 bersama teman sekelompoknya. Silakan download. Cara berpasangan. Kita putih gitu. Pokoknya yang berdua ya, yang 2P. Iya, yang 2P ya. Tino bisa bergabung ke kelompok ini ya, ada ganjil. Kamu Iya, mau sama Maria. Ini angka yang ditulis tuh yang kotaknya ya? Iya, yang tempat berhentiannya ya. Oke. Jadi yang dicatat bukan. Jadi yang dicatat itu adalah tempat dia berhenti di mana ya. Oke. Kalau dia naik tangga, berarti di mana? Ya dicatat. Naik tangganya. Iya, dicatat yang naik tangganya. Kalau turun dicatat yang dia turunnya di mana tuh ya. Oke, dapat dipahami? Oke, maaf, ada miskomunikasi ya. Aku udah menang, Miss. Wah, cepet banget. Jadi untuk setiap lemparannya tuh dibatasi 10 kali ya per orang ya. Kamu dalam 10 putaran Baru 4 kali Oke, Miss. Oke, jadi yang dicatat itu adalah tempat berhentinya ya. Yang pertama dapat dipahami? Iya, ya, Miss. Iya, angka yang enggak tempat dia dia berhenti. gimana nanti kalau
Yeay, 56. Enggak lagi kok. Iya, dibatasi untuk sampai 10 kali ya. Karena itu akan berkaitan dengan yang bagian kedua nanti. Berarti udah walaupun nggak menang. Iya, udah. Jadi tujuannya bukan menang ya, tapi hanya mencatat mereka berhenti di mana gitu ya. Sama lagi. Ya, nggak ada yang menang. Ini cuma. Oke, sudah ada yang selesai. Sudah. Bagian satunya udah selesai semua. Bu, ini tuh yang nomor 5 yang sakit itu tulis yang sama atau yang sama taruh Yang sama taruh tengah. Pokoknya angka terakhir. Tapi yang sama itu artinya antara kiri dan kanan, misalnya 1 dan 2 itu sama gitu kan? Iya, sama teman itu Bu, yang Ya. berarti ini ya angka kanan ke berapa atau apa aja? Angkanya. Angkanya masih Iya. 5. Iya. oh itu nggak ini. Ya Pak, ya benar. Iya, sama ya. Mulai 10 16 gitu 25. Gimana? Kan ini aku di sini sudah tambah ke 6 Ya, boleh. Kalau misalnya kita biasa Revision kan 38. Yang dapat sudah. Ada yang bingung? Oh, alah. Kalau kalian mengatur pakai bahasa yang Nah, nyaman. Apakah yang dapat kalian simpulkan dari percobaan dengan kalian berubah oleh aku Lain lokasi berbeda. Oke, sudah. Karena kita ini ya memperhatikan waktu, jadi sekarang Ibu ingin meminta satu kelompok yang kasus terdapat pemberhentian yang sama. Ada? Ya, boleh Maria. Silakan untuk menuliskan hasilnya, menggambarkan diagram stand-nya. Untuk yang kasus seluruh pemberhentiannya itu berbeda. Ada? Tadi kelompoknya Satya? Oke, silakan. Kak Ebi. Silakan Ebi. Si kalian emang harus beda. Gak bisa barengan Bu. Oh, oke. Satu-satu aku tahu yang itu ya. Warnanya dua yang sama ininya logonya. Ini aja tulisannya siswa.
Dari dua kasus ini, kira-kira ada yang berbeda nggak? Ada. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu gimana? Ada yang di dalam irisan, irisan ya diagramnya. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri nggak ada. Selanjutnya kembali kepada Maria dan Ebit, mungkin bisa menuliskan kesimpulan dari yang didapatkan. Jadi poin 6 dan 7 yang sudah dituliskan di LKPD. Ini boleh maju ke depan lagi. Yang nomor 6, apakah yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang kalian lakukan di atas? Dari hasil percobaan yang kalian peroleh, apakah itu termasuk kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas? Kalau punya aku tidak saling lepas, Bu. Oke, tidak saling lepas karena tadi terdapat irisan ya, atau himpunan apa? Irisannya bukan merupakan himpunan kosong karena ada yang sama. Kalau yang dari kelompok Ebit itu kejadian saling lepas karena kedua kejadian itu tidak saling berhubungan atau tidak ada irisan. Oke, terima kasih pada kelompok Maria dan kelompok Ebit. Jadi, kalau disimpulkan, apa itu kejadian saling lepas? Ya, yang tidak ada irisannya ya. Kejadian yang tidak ada irisannya, atau bisa dibilang irisannya itu merupakan himpunan kosong. Seperti itu. Kemudian untuk kejadian tidak saling lepas, ya, terdapat irisan ya, atau ada anggotanya yang sama, seperti itu dari dua kejadian. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan bagian 2, yaitu menyimpulkan rumus peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Itu pakai yang tadi, Bu? Iya, pakai yang tadi. Jadi yang kalian perhatikan adalah hasil tabelnya ya. Bu mau tanya, Ya. yang tadi kok pakainya ini ya, maksudnya pakainya tabel-tabel yang diulang tabelnya, kok nggak pakai gadunya aja? Kan biasanya kalau peluang itu kita pakainya yang gadunya, maksudnya angka-angka di gadunya. Yang ini kok pakainya dari ini ulangan lagi? Jadi yang ibu mau ambil itu kan, kalau misalnya kita menggunakan angka di gadunya kan lebih besar peluangnya mereka bakal muncul angka yang sama. Kan cuma ada 6, mungkin kan 1 sampai 6. Nah, sedangkan untuk yang di kasus yang pemberhentiannya itu kan pasti banyak kemungkinan kalian berhenti di sana, berhenti di sini. Nah, ada kejadian di mana kalian itu bisa berhenti di tempat yang sama, di angka yang sama, ataupun berbeda semua seperti kelompoknya Ebit tadi, seperti itu. Jadi ibu ingin mengambil lebih banyak kemungkinan seperti itu. Oke, sama-sama, silakan dilihat bagian keduanya. Jadi dari tabel itu kalian buat himpunan berpasangan ya. Jadi misalnya peserta didik 1-nya berhenti di 3, peserta didiknya di 5, berarti himpunan berpasangannya 3,5. Seperti itu. Dan seterusnya. Harus berpasangan. Berarti Ya, betul ya. Boleh, boleh dicopot aja ya. Kalau susah.
itu anggotanya ada berapa aja? Mata dadu. Mata dadunya atau Mata dadunya atau iya mata dadunya. Jadi jumlahnya. Jadi misalnya itu kamu yang 2,7 dia termasuk nggak memenuhi nggak jumlah mata dadu kurang dari 8 ya? Ya berarti dia ya bukan ada 2. Jadi pasangannya. Oh, Ya, jadi berapa pasangannya toh? Jadi nanti misalnya A itu adalah kejadian jumlah mata dadu kurang dari 8. Berarti nanti anggotanya itu adalah himpunan yang 2,7 itu. Dapat dipahami? 2,7 atau 2,7. 2,7. Jadi misalnya gini ya. Jadi pasangannya A itu berarti ini pakai nah, tapi ini belum tepat ya. Misalnya kurang dari 8 kan berarti yang memenuhi 1,6 Tambahan itu. Oh, ini jumlahkan 2,6 jumlahannya kan bukan namanya. iya, jumlahannya. Oh, Mata dadu tempat. Bu, berarti ini beda konteks ya Bu? Iya, ini beda konteksnya. Sama yang belakang. Oh iya, maaf ya, di sini ada kesalahan. Jadi harusnya jumlah tempat pemberhentiannya ya. Terima kasih Risha atas koreksinya. Iya, maaf. Aku nggak ada itu yang Nggak ada, ini nggak ada. ini sudah langsung pembelaan. Ini baru ada. Terus yang itu nggak ada. Sampai merah bisa. Oke. Sepertinya sudah ada kelompok yang selesai ya tadi kalau Ibu lihat. Dari kelompok Mita itu tadi kejadian yang percobaannya saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Oke, tapi misalnya kalian itu ada yang itu kan semuanya ada peluangnya kan tadi, belum kan? Ya. Nah, coba
silakan hasilnya dituliskan di depan sini. Yang itu yang bagian 2. Silakan kita. Yang ini ya Kak. Tapi ini ya NA. Itu aku mau pakai ngetan Ya, ini untuk mendata yang ini ya, apa pasang baru saja. Ya. Oke, sekarang dari kelompoknya Mita, itu gimana cara kalian menentukan nilai dari masing-masing peluang tersebut? Dari peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 8 dan peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 15. Peluang. Iya, seperti yang sudah kalian kerjakan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. berarti satu ruang sampel ya kurang dari 8 tuh 1 per 10. Ya, 10 Ya. Oke, jadi itu adalah ruang sampelnya 10. NA-nya kamu sudah di nomor skip aja. Untuk kelompok Mita tadi anggotanya berapa saja? 1,2. 1,2. Oke, kemudian untuk B itu ada berapa saja? sisanya Sisanya. itu bisa di copy paste aja. Dan seterusnya ya, ini yang sudah kalian tuliskan. Nah, berarti untuk nilai masing-masing peluang itu bagaimana? PA-nya? PA itu 1 per 10. Oke. 1 per 10. Kemudian untuk peluang yang kejadian B 9 per 10. Ini Bu, B. Oke, 9 per 10. Anak-anak yang lain apakah ada yang paham? Sudah paham sampai sini? Sudah. Nah, kira-kira kalau kita mau menentukan nilai peluang gabungan dari kedua kejadian ini, gimana caranya? Kita perlu apa ini? Dijumlahkan. Oke. Jadi, peluang gabungan dari kejadian A dan B itu gimana? Digabungin. Kita jumlahin PA ditambah peluang B seperti ini. Kayaknya belum kelar, tapi nggak tahu. Oke. Belum kelar?
aja, kan kita nggak tahu. Oke, ya nggak apa-apa ya, silakan kalian berpendapat gitu ya, salah atau benar nggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Oke, Yakin, bukannya harusnya dikurang gabungan P. kenapa harus dikurangi? Karena kalau kayak gitu nanti peluangnya 1 terus. Iya. Terus gitu. Oke. Sekarang untuk lebih paham selanjutnya, kita ke slide selanjutnya ya. Tapi aku nggak sadar. Nah, Karena peluang yang pertamanya. oke. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan menyimpulkan rumus peluang kejadian tidak saling lepas. Itu ada yang dapat kamu peluangnya ada nggak apa-apa, kalian bisa kalian di sini. Aku jadi mesti sih. Dinyatakan dulu ya. Jadi ruang rekornya. Anak-anak perhatikan, jadi untuk konsep yang ini Ibu izin mengubah yang ini ya. Jadi kurang dari, kalau dari kasusnya Rosa ini kurang dari 19, boleh diubah Rosa. Jadi ini 19. Jadi nanti yang ini otomatis gak ngikut karena hasilnya kan 18. Diganti Soalnya diganti dong. ya, soalnya diganti ini 19. Gak apa-apa. Oke, Bu, kenapa soalnya diganti ya, Bu? Karena Ini kurang dari 8 dan kurang dari 19. iya, betul. Karena di kasusnya Rosa itu ternyata tidak ada yang memenuhi peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu atau tempat pembuktian yang kurang dari 15 ya tadi. Jadi kan ini 12 tambah 6 udah 18. Iya. Oke, Bu.
kemudian muncul kurang dari 8 itu Oke, terima kasih kepada kelompok Rosa. Oke, anak-anak perhatikan di sini harusnya kalau dari kasusnya Rosa itu bisa Ibu izin ganti ya. Di sini kurang dari 10 atau kurang dari 11 saja. Kurang dari 11 dan peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 19. Nah, kalau dari kasusnya ini yang kurang dari 11 itu yang mana saja? Yang jumlahnya kurang dari 11 5,5 ya. Nah, dan yang B kejadian muncul jumlah tempat berhenti kurang dari 19 yang memenuhi 5,5 dan 6,12. Berarti ada nggak yang sama dari keduanya? Ada. Nah, itu apa? 5,5. Oke. 5,5 ya. Berarti kalau kita mau menentukan peluang gabungannya, rumusnya akan seperti apa? Jadi P kejadian A digabung dengan kejadian B itu bagaimana? Peluang A, ya peluang A Tambah peluang B. peluang B kurang. Nah, kenapa dikurangi? Karena tidak saling lepas. Karena tidak saling lepas. Ada yang sama ya anggatannya. Jadi kita harus mengurangi dengan peluang si yang ya irisan ini seperti itu. Kita langsung saja ya, karena kita sudah mengerti tentang nilai dari peluang kejadian tunggal. Jadi yang PA tadi nilainya berapa? 1/10. Kemudian nilai peluang yang B 2/10 dikurangi 1/10 sehingga nanti hasilnya adalah 2/10 atau bisa disederhanakan menjadi 1/5. Sampai sini sudah paham mengenai peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas? Oke, sudah. Sepertinya karena tidak ada yang jawab, kita lanjutkan saja. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan kalian mengisi refleksi dan penilaian teman sejawat melalui link yang tersedia. Nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp group. I think that's all for our lesson today. In the next meeting, we will learn about probability of independent and dependent events and probability of conditional events. Please learn the material at home to prepare yourself for the next meeting. Thank you and see you in next meeting. Thank you. See you, miss. Banyak salah konveksi Bu. Oke, kalau dari saya penampilannya udah oke.